kok bisa sih gitu ya. Dan yang aku syukuri adalah aku memulainya lebih awal sebetulnya. Jadi di saat teman-teman fokus kuliah, kemudian uh, bisa main gitu ya, bisa nongkrong sama teman-teman, aku bener-bener apa ya, memilih untuk pulang, untuk dagang, untuk jualan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Dewi 21 Galeri. Pada kesempatan kali ini aku mau sharing ke kalian tentang perjalanan bisnis aku dari nol sampai saat ini. Alhamdulillah sudah ada offline store atau sudah memiliki offline store sendiri. Oke teman-teman, jadi sebetulnya aku udah lama banget merencanakan untuk membuat video untuk sharing ke teman-teman gimana perjalanan bisnis aku dari awal, dari nol banget sampai saat ini. Karena banyak banget yang tanya tentang kapan sih mulai bisnis, gimana sih pengalamannya bisa sampai saat ini gitu. Dan alhamdulillah baru sekarang nih aku mulai tergerak buat sharing melalui YouTube ke teman-teman semua. Semoga kurang lebihnya ada manfaat yang bisa diambil ya teman-teman ya. Oke, langsung aja nih. Jadi aku mau cerita ke teman-teman tentang perjalanan bisnis aku dari awal. Jadi sebetulnya kalau untuk masalah bisnis, memang aku sudah belajar bisnis dan jualan itu sudah sejak aku sekolah. Sejak SMP, SMK itu aku udah belajar bisnis. Aku sudah jualin produk-produk mama aku zamannya waktu itu kerudung Bergo Rabani ya teman-teman, yang sampai saat ini masih eksis, dan aku juga masih jadi bagian dari biro Rabani gitu ya. Nah, jadi dulu itu aku jualin ke teman-teman aku di sekolah. Nah, awalnya kan mereka nyicil ke aku gitu. Jadi setiap ketemu di kantin mereka setoran. Jadi tiap hari aku pun setor ke mama aku gitu ya. Dan dari saat itu pun aku udah belajar untuk tertib administrasi. Aku catat setiap ada yang bayar, setiap ada yang beli kerudungnya gitu. Jadi dari awal aku sudah sudah fokus, memang sudah menyukai bisnis. Nah, kemudian beranjak aku ke kuliah. Sebelum kuliah ini sebetulnya aku punya alasan yang lebih sederhana yang membuat aku semakin kuat untuk melanjutkan bisnis aku. Adalah sederhana sih teman-teman, simple. Jadi aku dulu zaman sekolah itu aku punya berlima ini teman dekat lah ya, mungkin bisa dikatakan best friend gitu ya, teman deket banget nih, sohib banget berlima. Nah, tapi di antara lima ini cuma aku nih yang melanjutkan ke perguruan tinggi, studi ke perguruan tinggi. Sedangkan empat lainnya adalah teman-teman yang melanjutkan untuk bekerja, karena mungkin memang ekspektasi lulusan SMK adalah langsung bekerja. Jadi ketika itu aku memutuskan untuk terus ke perguruan tinggi. Nah, alasannya sederhana, aku cuma berpikir ketika aku kuliah, mahasiswa, belum berpenghasilan, belum bekerja, ketika teman-teman aku yang udah bekerja ini berempat ini mereka ngajakin aku jalan-jalan atau ke mall beli sesuatu, aku nggak punya uang, kan nggak asik ya teman-teman. Atau aku harus minta dulu ke orang tua buat jajan dan lain sebagainya. Aku rasa kayak nggak asik amat gitu. Sedangkan aku sudah lulus, aku udah kuliah, tapi masih minta uang jajan, masih minta untuk jalan-jalan. Walaupun memang sebetulnya kalau dari aku melihat kondisi orang tua, alhamdulillah gitu, mereka masih mampu untuk memberi aku uang jajan dan sebagainya. Tapi aku inisiatif dari hati yang paling dalam gitu ya, jadi aku mikir kayaknya nggak asik nih gitu. Dan aku memutuskan untuk aku harus mengerjakan sesuatu, kuliah sambil apa ya biar aku bisa punya uang jajan sendiri. Nah, pada saat itu aku memutuskan untuk bisnis, untuk jualan gitu ya. Jadi kalau teman-teman ada yang kura-kura, aku kuda-kuda, kuliah dagang. Kebanyakan teman-teman kan kuliah rapat. Nah, kalau kuliah rapat, kalau organisasi aku udah kenyang di zaman aku sekolah SMP SMA. Jadi setelah kuliah aku bener-bener fokus kuliah dagang teman-teman ya. Jadi memang di situ aku memutuskan untuk menjadi mahasiswa kuda-kuda. Jadi kuliah dagang. Nah, waktu itu memang produknya masih masih campuran. Aku tuh beli produk-produk yang memang lagi hits pada saat itu, kayak misalkan power bank karakter atau tongsis karakter. Nah, aku jualin tuh semuanya, sampai ke toples aku pernah jualin. Aku pernah jualin juga sepatu bordir, itu asli dari Jawa Timur. Nah, pada
pada saat itu aku enjoy aja sih menjalaninya, tapi aku ketemu di sebuah titik dimana aku mikir kayaknya capek juga ya kalau aku jualin produk-produk yang memang apa ya, sifatnya itu tidak long term gitu, long time gitu ya, long term and long time gitu. Jadi memang hanya sekejap aja gitu, hanya momentum-momentum tertentu aja. Nah disitu aku memutuskan untuk memilih sebuah produk yang memang bisa aku jalanin secara jangka panjang. Nah dari situ aku memutuskan untuk terjun ke dunia fashion muslim khususnya, dimana aku mulai ketemu sama brand-brand hijab, dress. Dan aku awalnya, untuk teman-teman mitra reseller dan agen Dewi 21 Galeri mungkin sudah banyak yang tahu, aku awal banget jualan jadi distributor hijab itu adalah di distributor Hoyer Hijab, mungkin sekarang namanya sudah Hoyer Moswear ya. Itu awal banget aku jadi distributor. Jadi awalnya aku hanya beli 2 pieces waktu itu, yang niatnya untuk aku pakai sendiri, karena aku tuh tipikal orang yang ketika aku mau jual produk, aku harus make sure produk itu bagus kualitasnya, kemudian dari segi packagingnya bagus, rapi, dan harganya pun terbilang cukup terjangkau, standar, ataupun memang ya nggak masalah sih kalau harga. Aku memang selama ini pun aku masih jual harga-harga yang mungkin menengah ke atas gitu ya, tapi aku lebih mementingkan kualitas karena aku benar-benar concern di bagian kualitas barang itu ya. Dan dari situ aku memutuskan untuk jadi reseller karena aku lihat produk ini potensial dan bagus. Aku memutuskan untuk jadi reseller. Alhamdulillah beberapa waktu kemudian aku memutuskan untuk menjadi agen. Waktu itu memang dengan kondisi modal yang yang pas-pasan gitu. Untuk memutuskan menjadi agen itu luar biasa memerlukan keberanian, karena awal itu aku harus belanja 100 pieces yang ketika datang barang satu karung gede itu aku speechless. Aku mikir apakah aku bisa dan sanggup menghabiskan produk sebanyak ini gitu ya, apa jangan-jangan modal aku akan mandek di barang ini. Awalnya aku sempat pesimis gitu ya, tapi lagi dan lagi aku punya orang tua yang luar biasa support banget. Jadi supporting system aku saat itu bener-bener kayak nggak apa-apa, nggak basi ini kok gitu, maksudnya jualin aja, lagian ini produknya bagus, insya Allah laku. Dari situ aku bener-bener ajakin teman-teman aku buat jadi reseller. Aku berusaha keras untuk membentuk tim biar ada temen yang bantu untuk menjualin. Nah dari situ alhamdulillah kurang dari 2 minggu aku bisa menghabiskan 100 pieces hijab yang awalnya aku pesimis gak bisa jualin gitu ya. Alhamdulillah banget, gak lama dari situ teman-teman aku up lagi jadi distributor, karena alhamdulillah modalnya sudah cukup terkumpul untuk daftar distributor. Jadi gini teman-teman, prinsipnya kalau untuk awal itu memang harus harus mau mulai dari nol. Jadi kita harus nabung juga untuk modal. Jadi kalau belum punya modal ya nabung gitu ya teman-teman. Nggak mungkin dong kalau kita mau usaha tanpa modal. Banyak sih kan yang usaha tanpa modal, Tapi bagi aku sendiri yang sudah menjalani semua ini, menurut aku kalau kita mau bisnis, mau usaha ya memang harus punya modal. Even itu modalnya nggak finansial, secara finansial, mungkin modal tekad, modal skill kita, kemampuan kita, ataupun ilmu kita gitu. Jadi lanjut ya teman-teman. Jadi waktu itu aku memutuskan lagi untuk nambah brand lagi, karena itu kan hanya hijab ya, fokus di hijab, di himar. Aku fokus lagi buat tambah brand untuk di dressnya sampai 1, 2, 3, 4, dan alhamdulillah saat ini lebih dari 25 brand yang ada di Dewi 21 Galeri. Yang emang awalnya aku hanya berdiri dari satu brand, berangkat dari sebuah keinginan sederhana ya, aku punya jadi distributor satu brand, dan aku tambah lagi brandnya, alhamdulillah sampai saat ini. Nah hal yang aku syukuri sampai saat ini adalah aku memulainya lebih awal. Jadi kenapa aku mungkin banyak pertanyaan teman-teman, kok bisa sih punya offline store di usia muda? Bahkan waktu itu aku grand opening di saat aku masih single gitu ya. Alhamdulillah aku sudah menikah kemarin ini di bulan Maret. Jadi posisinya si offline store ini berdiri sebelum aku nikah. Mungkin banyak teman-teman yang kayak bertanya, kok bisa sih gitu ya. Dan yang aku syukuri adalah aku memulainya lebih awal sebetulnya. Jadi saat teman-teman fokus kuliah, kemudian
bisa main gitu ya, bisa nongkrong sama teman-teman, aku bener-bener memilih untuk pulang, untuk dagang, untuk jualan. Jadi kalau aku boleh sharing, jadi teman-teman, dulu tuh aku kuliah, setelah MK selesai aku langsung pulang. Aku memilih pulang untuk langsung mengurus bisnis aku, karena semuanya aku urus sendiri. Karena dulu aku belum punya admin, karena masih awal bisnis aku belum punya admin. Aku handle all thing semuanya sendiri, full activities semuanya sendiri, mulai dari balesin chat customer, mitra, kemudian aku order barang, aku cek barang tuh ketika datang karungan, aku bongkar sendiri, aku cek sendiri, aku pisah-pisahin pesanan-pesanan siapa aja, kemudian aku jamperin lagi nih konfirmasi kalau pesanan sudah ready, sampai aku melayani mereka datang ngambil pesanan. Semuanya aku lakukan sendiri, dan aku lakukan berbarengan dengan jadwal kuliah aku. Jadi kuliah dagang. Jadi ya lumayan struggle banget sih, tapi aku sangat enjoy melakukannya gitu, karena memang semuanya datang dari hati aku, tidak ada paksaan dari siapapun. Nah setelah itu aku semakin naik semester, semakin lumayan padat juga jadwal kuliah aku. Di situ aku mulai berpikir kayaknya aku butuh partner, setidaknya yang bisa bantu aku untuk handle hal-hal teknis yang yang bisa dikerjakan selain sama aku gitu ya. Alhamdulillah di situ aku memberanikan diri sebetulnya ya teman-teman, buat merekrut admin yang bisa bantu aku buat balesin chat dan lain sebagainya, packing. Nah di situ aku memberanikan diri. Aku awalnya ragu karena aku berpikir aku mampu nggak ya gitu menggajinya. Aku hitungin dulu nih, apakah penghasilannya ini sudah bisa untuk menggaji karyawan atau tidak. Tapi dengan dengan aku juga sudah butuh, aku juga nggak bisa memaksakan semuanya untuk aku handle sendiri lagi. Alhamdulillah aku memberanikan diri untuk rekrut satu admin waktu itu. Nah dari situ aku mulai mulai agak ringan ya pekerjaan aku, walaupun aku tetap balesin chat ketika aku di kampus. Setelah selesai MK aku masih balesin chat, order barang dan sebagainya. Dari situ aku bertekad untuk memiliki offline store, untuk punya offline store atau butik sendiri ataupun toko baju sendiri sebelum aku lulus kuliah. Jadi teman-teman, waktu itu aku lulus sidang skripsi itu di bulan Juli 2020 dan aku wisuda di Desember 2020. Nah, aku punya offline store. Alhamdulillah aku mengadakan grand opening di tanggal 4 Oktober. Nah, kemarin ini baru anniversary, alhamdulillah. Nah, jadi memang alhamdulillah banget atas aku bisa mendirikan offline store itu sesuai dengan target aku, yaitu sebelum aku lulus dari kuliah. Kenapa sih aku pengen banget gitu mendirikan offline itu sebelum aku lulus? Kenapa? Karena aku pengen buat pegangan aja gitu. Di saat teman-teman aku sebetulnya lulusan jurusan pendidikan bahasa Inggris ya teman-teman. Mungkin banyak teman-teman aku yang kerja di kantor atau yang pastinya menjadi English teacher gitu. Aku memutuskan untuk menjadi pebisnis gitu ya. Nah disitu aku mikir aku kayaknya harus punya pegangan sebelum aku lulus gitu. Entah aku nanti mau ngajar atau enggak, setidaknya aku punya pegangan dulu gitu. Nah aku benar-benar bertekad banget pengen punya offline store sebelum aku lulus. Alhamdulillah juga berkat dukungan orang tua, support orang tua, bantuan orang tua juga, akhirnya aku bisa mendirikan Dewi 21 Galeri Store yang pertama di Serang, Banten gitu ya. Ya harapannya sih aku punya cabang di daerah-daerah lain gitu ya, amin. Namanya juga mimpi teman-teman, nggak apa-apa, bermimpilah setinggi mungkin ya, dan sambil terus berdoa pastinya. Nah dari situ alhamdulillah aku grand opening 4 Oktober dan sampai saat ini sudah anniversary yang ke 1 tahun. Nah pasti teman-teman banyak pertanyaan nih, mungkin teman-teman pengen tahu gimana sih aku membagi waktu nih antara aku kuliah, kemudian aku bisnis, skripsian, bisnis. Itu benar-benar struggling banget. Kemudian gimana caranya ngebagi waktu antara kuliah, kepentingan pribadi, kemudian bisnis, dan lagi gimana caranya membagi ataupun mengatur keuangan, manajemen keuangan, bagaimana caranya mengatur modal dan lain sebagainya. Aku tidak bisa jelaskan secara detail dalam satu session ini. Semoga nanti ada kesempatan aku untuk sharing lagi ke teman-teman di next video. Aku akan coba untuk sharing lebih detail lagi perbagian-perbagiannya. Jadi untuk teman-teman yang masih punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar atau di Instagram pribadi aku di @sedewastari2. Teman-teman boleh DM aku ataupun
komen di bawah ini. Sebagai bentuk dukungan dan support dari teman-teman, tolong di subscribe ya, di komen, di like, dan juga di share ke teman-teman yang lain. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Terima kasih. Thank you for your watching. See you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.